Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nur Apipah dari kelas 11 akuntansi. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan. Pendidikan di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 jauh lebih buruk daripada sebelumnya, atau ketika Indonesia berada di bawah penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan oleh Jepang. Lalu, turunnya jumlah sekolah dasar. Pada tahun 1940 sampai 1941, atau lebih tepatnya ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda, jumlah sekolah dasar pada saat itu berjumlah 17.848. Namun, di akhir pendudukan Jepang pada tahun 1944 sampai 1945, jumlah sekolah dasar di Indonesia menurun menjadi 15.069. Selain itu, ada pula beberapa kebijakan-kebijakan yang dulunya berlaku saat masa pendudukan Jepang diubah, yaitu yang pertama, sistem pendidikan diintegrasikan. Sistem pendidikan yang dulunya berdasarkan kelas sosial yang berlaku di era Hindia Belanda pada saat pendudukan Jepang dihapuskan. Lalu, menetapkan satu jenjang pendidikan selama 6 tahun tingkat dasar. Pada saat kependudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu, yaitu sekolah dasar yang berjalan selama 6 tahun. Selanjutnya, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi sebagai pengantar pendidikan pada saat itu untuk menggantikan bahasa Belanda. Kebijakan selanjutnya yaitu menyeragamkan sekolah-sekolah dasar. Pada awalnya, Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah itu tujuannya agar mudah diawasi, tetapi ternyata itu berdampak positif. Anak-anak pribumi yang berasal dari keluarga miskin yang dulunya tidak berhak untuk sekolah, jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak-anak bangsawan dan anak-anak keturunan Belanda. Lalu kebijakan selanjutnya adalah sekolah berbahasa Belanda ditutup. Sekolah berbahasa Belanda ditutup, begitu juga pengetahuan tentang Belanda dan juga Eropa. Salah satu sekolah berbahasa Belanda yang ditutup yaitu Hollandaise Chinese School atau HCS. Ditutupnya HCS ini berdampak pada anak-anak keturunan Tionghoa yang harus kembali ke sekolah berbahasa Mandarin yang berada di bawah perkumpulan atau di bawah koordinasi perkumpulan Chunghwa Chiaotong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Marcelani dari kelas 11 akuntansi kelompok 4. Jepang melarang berdirinya sekolah swasta baru. Jepang juga melarang berdirinya sekolah swasta baru. Sekolah swasta yang sudah terlanjur berdiri harus meminta izin ulang kepada Jepang agar dapat beroperasi kembali. Sekolah swasta yang dulunya diasuh oleh badan-badan misi ataupun jending diperbolehkan beroperasi kembali atas diselenggarakannya oleh pemerintah Jepang seperti sekolah negeri. Sekolah swasta yang baru yang boleh berdiri hanya sekolah swasta di bawah kendali Jawa Hokokai. Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk membantu perang. Jepang sering mengunjungi pesantren. Untuk di bidang pendidikan Islam, Jepang mengambil simpati dengan cara sering mengunjungi pesantren dan juga sering membawakan bantuan. Terus, Jepang mengizinkan berdirinya PETA. Jepang mengizinkan berdirinya pembela tanah air, yaitu PETA, yang merupakan cikal bakal TNI. Jepang mengajak Ki Hajar Dewantara sebagai penasihat di bidang pendidikan. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mengajak tokoh pendidikan kala itu, yaitu Ki Hajar Dewantara, sebagai penasihat di bidang pendidikan. Karena pada saat penduduki Manchuria dan Cina, Jepang memakai kurikulum Jepang, dan kegagalan di Cina tidak akan diulangi lagi. Saya Kaila Pika Puspita dari kelas 11 AKL kelompok 4 akan menjelaskan dampak positif kebijakan di masa pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan pada tahun 1942 dan 1945. Yang pertama ada bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. Pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam pendidikan dan administrasi.
Sebagai gantinya, bahasa Indonesia digunakan secara luas di sekolah dan instansi pemerintahan yang memperkuat identitas nasional dan mempercepat persatuan bangsa. Yang kedua ada bahasa Indonesia yang disederhanakan. Dengan dihapuskannya bahasa Belanda, bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat. Istilah-istilah baru mulai digunakan dalam pendidikan dan administrasi. Memperbanyak kosakata dan struktur bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi kelas sosial di bidang pendidikan. Pada masa pendidikan Belanda, hanya orang-orang kalangan tertentu yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Pemerintah Jepang menghapus diskriminasi ini, memungkinkan rakyat dari berbagai latar belakang sosial untuk bisa mengakses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Yunaisi, kelas 11 akuntansi, akan menjelaskan tentang dampak positif dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang dalam bidang pendidikan. 4. Jenjang pendidikan yang seragam digunakan hingga sekarang. Jepang memperkenalkan sistem pendidikan dengan jenjang yang lebih terstruktur seperti sekolah dasar dan lanjutan. Sistem ini masih digunakan dalam pendidikan modern di Indonesia meskipun telah mengalami beberapa modifikasi. 5. Pengenalan sistem pendidikan modern dan teknologi baru. Jepang membawa beberapa konsep pendidikan modern seperti pelatihan kemampuan teknis dan pendidikan berbasis disiplin tinggi. Jepang juga memperkenalkan teknologi baru terutama dalam bidang teknik dan industri. 6. Peningkatan kemampuan fisik para pemuda. Jepang mewajibkan latihan fisik dan kedisiplinan militer dalam pendidikan. Latihan ini secara tidak langsung membantu dalam perjuangan kemerdekaan setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Saya Sarah Septiasi dari kelas 11 akuntansi akan menjelaskan tentang dampak negatif terhadap kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia pada bidang pendidikan. Yang pertama, murid guru sekolah berkurang karena fokus utama Jepang kepada kemiliteran. Jadi banyak sekolah yang tutup atau kekurangan fasilitas. Guru-guru yang tidak mendukung terhadap Jepang maka akan dipecat dan dikerja paksakan atau yang kita sebut romusa. Yang kedua, pendidikan menurun karena Jepang lebih mengutamakan militernya. Yang kedua, pendidikan menurun karena Jepang lebih mementingkan militernya. Pendidikan tidak lagi menjadi hal yang prioritas karena Jepang lebih mementingkan militernya kepada pemuda Indonesia. Kurikulum pendidikan pun banyak yang diubah untuk kepentingan perang. Yang ketiga, perguruan tinggi banyak yang ditutup pada 1943. Jepang menutup hampir semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, kecuali beberapa fakultas yang mendukung peperangan. Contohnya teknik dan kedokteran. Yang keempat, angka buta huruf menjadi semakin meningkat karena banyak sekolah yang tutup, maka pemuda Indonesia banyak yang tidak mendapatkan pendidikan yang formal, sehingga angka buta huruf pun menjadi meningkat. Yang kelima, kebijakan pemaksaan bahasa Jepang. Jepang mewajibkan penggunaan bahasa Jepang di sekolah dan pemerintahan. Ini menjadi beban bagi bangsa Indonesia karena harus belajar bahasa Jepang dalam waktu yang singkat. Tetapi kebijakan ini dihapuskan setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua.